kita amati sekolah kita saat ini, ya, belum ada manajemen sampah. Kita lihatlah sekolah kita, ya, masih banyak sekali sampah-sampah plastik, dan juga dedaunan yang bertebaran di mana-mana. Oleh karena itu nantinya kita pandanglah sekeliling kita ini, ya, agar kita kebersihan dulu lah sebelum masuk ke dalam lokal untuk memungut sampah-sampah ini, memisahkannya. Maka ya kami minta nanti kepada anak-anak kami semua supaya membuang sampah plastik itu untuk sementara dulu. Untuk yang plastiknya di sana ada lubang kan yang sudah kita persiapkan sebelumnya. Disitulah dulu dibuat sampah plastiknya, jangan di sini. Jadi saya minta nanti kerjasama para bapak dan ibu juga, ya, untuk mengamati hal ini agar sampah-sampah plastik dan dedaunan bisa terpisah. Kelak, ya, kita akan membuatkan program di sekolah kita ini bersama dengan para guru untuk mengelola sampah ini dengan sebaik-baiknya. Ada sampah yang bisa didaur ulang dan juga ada sampah-sampah yang bisa digunakan untuk pupuk, ya, menyuburkan tanah yang ada di taman kita itu. Nanti akan ada rapat dewan guru bagaimana caranya mengelola sampah di sekolah kita ini supaya bermanfaat kepada kita, baik yang plastik maupun yang organik. Ya, demikian dulu yang bisa Bapak sampaikan di pagi hari ini. Dan ya, jadi Bapak dan Ibu, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu, ya, sudah memenuhi undangan saya di dalam sosialisasi budaya positif di sekolah kita. Nah, rekan guru yang berbahagia dan yang saya hormati, pertama-tama beri syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada kesempatan ini kita diberikan kesehatan dan kekuatan. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Ekuasan, dan yang saya hormati rekan-rekan guru semua yang ada di sekolah kita ini. Para Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini kita akan mencoba, ya, mempelajari seperti apa yang sudah terlihat di bahan presentasi ini adalah budaya positif di sekolah, ya, budaya positif. Para Bapak dan Ibu, bisa kita lihat selanjutnya budaya positif. Apa itu budaya positif? Adakah para Bapak dan Ibu yang pernah mendengar istilah budaya positif? Bagaimana Bu ya, pernah mendengar istilah budaya positif, Bu? Budaya positif pernah mendengar istilah ini? Nah, ya. Kalau PRJ pernah, Pak? Pernah, Pak. Pak Herman? Iya. Jadi direkam saya dulu apa itu pengertian budaya positif, ya. Kita lanjutkan. Nah, inilah dia pengertian dari budaya positif, yaitu nilai-nilai, keyakinan-keyakinan
dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, inilah yang mau kita lihat hari ini. Apa itu nilai-nilai, apa itu keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang nantinya diberikan kepada anak-anak, ya, agar mampu menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, sebagai bahan refleksi kita, tidak usah kita jawab, tapi kita renungkan saja. Coba kita lihat pertanyaan itu. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan kita? Saya pikir kita sudah tahu apa-apa saja suasana positif adalah hal-hal yang baik yang perlu kita gali dan dikembangkan di sekolah kita ini. Marilah kita renungkan sejenak. Yang kedua, sebagai seorang pendidik atau pimpinan sekolah, bagaimana kita dapat menciptakan suasana positif di lingkungan kita selama ini? Bagaimana cara kita menciptakan hal-hal baik di sekolah kita ini? Ini kita renungkan saja. Yang ketiga, apakah hubungan antara menciptakan suasana positif dengan proses pembelajaran yang berpihak kepada murid? Direnungkan saja lah ya. Yang berikutnya, bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah kita? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang menurut kita masih perlu diperbaiki dan dikembangkan? Nah, para Bapak dan Ibu, kita tadi sudah menerangkan di awal bahwa budaya positif itu adalah nilai-nilai, ya, nilai-nilai yang harus dikembangkan oleh anak murid agar memiliki sifat-sifat yang mampu berpikir kreatif, ya, bertanggung jawab dan lain sebagainya. Nah, konsep budaya positif, ya, di sini nantinya ada beberapa. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, ya. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, inilah dia konsep-konsep budaya positif para Bapak dan Ibu yang akan kita kembangkan nantinya di sekolah kita ini. Nah, sebelum lebih jauh menggali apa itu disiplin positif, ya, dan budaya positif, marilah dulu kita lihat dulu sebuah praktik berikut, ya. Nah, ini praktik berikut. Cobalah dulu para Bapak dan Ibu, ya, para Bapak dan Ibu dengan pasangannya. Di sini Ibu sebagai A dan pasangannya sebagai B, ya. Bayangkan saja seperti yang ada di sini. Bayangkan saja di genggaman tangan para Bapak dan Ibu itu ada harta yang paling berharga. Misalnya si Diva di situ memegang segenggam emas batangan misalnya. Nah, ini gitu. Dan itu dipegang kuat-kuat. Dan terus yang lain juga memikirkannya, ya. Nah, misalnya begini, di sini ada emas teman juga, ya. Ada berlian, ada uang misalnya sama biasa dan seterusnya. Coba dibayangkan. Jadi para Bapak Ibu sekarang membayangkan ada sesuatu genggaman yang paling berharga dan tidak mau dilepaskan kepada orang lain, karena itu adalah nilai-nilai yang paling penting
bagi diri kita. Sudah. Kemudian di sebelahnya, ya, di sebelahnya berupaya untuk meminta atau membukakan apa yang ada di dalam genggaman kita itu. Ya. Nah, cara dia untuk meminta membuka telapak tangan kita itu bisa dilakukan dengan cara membujuk. Nah, bisa dibujuknya kita. Bisa juga diapain? Bisa menghardik. Bukalah. Saudara Herman, coba gini Pak. Nah, bukalah, jangan buka, saya paksakan gitu. Namanya juga biar dulu ya, saya paksa bukanya, bukalah. Bisa juga mengintimidasi, mengancam, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka bekalan tangan Anda. Nah, jadi konsep tadi adalah Anda sekarang memegang sesuatu yang paling berharga di tangan. Nah, sekarang kepada Pak Herman dulu. Coba pegang sesuatu ya kan. Nah, sekarang saya minta untuk buka begitu. Saya minta buka. Tolong buka tangannya. Apakah Pak Herman mau bukanya? Padahal tadi pula sesuatu yang paling berharga pada dirinya. Mau minta begitu, dikasihkah? Dikasih. Oh, dikasih. Coba kalau ibu gimana? Sesuatu yang paling berharga gitu. Tadi saya minta. Dikasih enggak? Dikasih Bu ya? Enggak dikasih. Coba dengar suaranya. Enggak dikasih. Kalau Bu ini Bu DS dikasih. Kalau Pak RT enggak dikasih ya. Coba tunjuk tangan dulu kita yang mau membuka kepala tangannya jika dipaksa dibuka oleh teman kita atau si B. Coba tunjukkan berapa orang yang mau membuka telapak tangannya. Saya Pak. Mau ya? Mau membuka ya? Oke, turunkan. Yang enggak mau membukanya. 1, 2, 3. Oke. Nah, itu memang hak kita. Mau kita bukakan telapak tangan kita, itu urusan kita, urusan Pak RT gitu. Karena yang memiliki itulah dia milik dia sendiri. Nah, ibu yang lain juga punya hak sendiri. Kalau nggak mau bukanya, mau dipaksa, mau diintimidasi, itu adalah berada di tangan kita sendiri begitu. Nah, yang mau dikatakan di sini adalah bahwa orang lain tidak bisa mengontrol kita. Yang bisa mengontrol kita untuk membukakan atau mau mengikuti orang lain itu adalah kita sendirinya begitu. Ya, kalau saya mau membuka telapak tangan saya, ya saya buka. Terus kalau saya juga mempertahankan, ya itu hak saya begitu. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa yang mengontrol diri kita itu adalah bukan orang lain, bukan si teman kita B tadi, bukan, tapi diri kita sendiri. Nah, itu nanti erat hubungannya dengan disiplin yang akan kita pelajari. Sekali lagi, yang menyatakan saya buka atau tidak dibukanya telapak tangan itu adalah berpulang 100% pada diri saya. Oleh karena itu, ya tidak ada orang lain yang bisa memaksakan saya. Kalau saya nggak mau buka, ya itu hak saya gitu. Tapi kalau saya buka juga, itu juga adalah ya keputusan yang saya ambil tanpa ada paksaan orang lain. Nah, para bapak dan ibu, ada teori kontrol di sini, ya. Seorang dosen, Dr. William Lester. Teori kontrol itu adalah teori merujuk kepada setiap perspektif yang membahas equal atau perihal pengendalian tingkah laku manusia. Nah, ada di sini 4 ilusi. Nah, ada yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, inilah yang saat ini kita yakini. Ilusi guru mengontrol murid. Kita menganggap bahwa kita itu bisa mengontrol murid. Padahal sebenarnya kita itu tidak bisa mengontrol murid. Kalaulah misalnya kita itu bisa mengontrol murid dan dia mau mengiyakan yang akan kita suruh, itu sebenarnya ya karena dia mengalahnya itu. Ada yang mengalahnya. Hanya saja di balik itu ya bisa saja si anak tersebut tidak terima, tapi hanya karena menghargai kita akhirnya mau begitu. Nah, dalam keadaan berat. Nah, mungkin juga di antara para bapak dan ibu di sini kan, ada yang mau mengikuti pelatihan ini gitu, ya kan? Karena saya umumkan untuk seperti ini gitu.
Tapi motivasinya barangkali berbeda. Ada mungkin kata dulu misalnya terpaksa ya kan untuk menghargai saya. Itu motivasi apa? Motivasi luar kan? Nah, ada juga mungkin aku mau ikutlah supaya ingin tahu gitu untuk berguna kepada saya. Nah, jadi ada nanti motivasi dari dalam, kemudian ada motivasi dari luar. Nah, yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Enggak semuanya hal-hal yang positif itu efektif kita berikan kepada anak-anak. Nah, sebagai contoh, katakanlah di sini Bu Emi mengajar seni budaya. Belajar kalian anak, belajar PR ini. Siapa nanti yang bisa mengerjakan nilai 100, saya kasihkan hadiah 1 bungkus pernigo misalnya. Nah, dikasih karena dia juara. Tapi besok-besoknya anak itu tidak mengulangi lagi perbuatan atau sikap yang sama yang diharapkan dari dia. Kenapa? Karena dia hanya mau mengerjakan itu bila mana ada penghargaan, ada penguatan positif. Begitu. Jadi tidak bertahan lama dia. Nah, jadi ini juga belum cocok digunakan untuk membudayakan budaya positif. Ilusi yang ketiga adalah bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Belum tentu membuat orang merasa bersalah. Sebagai contoh seperti ini. Coba ya Putri, kalau kamu gara-gara kamu lah upacara bendera ini rusak, kamu nggak pakai topi, nggak pakai sandal. Nah, itulah jadinya kacau pelaksanaan upacara kita. Ada cacatnya. Nah, ini adalah sikap kritik yang membekas pada diri anak-anak. Membekas pada dirinya, dia merasa bersalah dan terus ingat. Nah, sama halnya ada suami kan memarahi istrinya kan, gara-gara kau ya sudah saya kasih uang belanja habis terus, entah kemana dibuat, berasnya tidak cukup 1 bulan, terus lagi omel-omel yang lain, merasa bersalah. Akhirnya istrinya apa yang terjadi? Melarikan diri, ya kan? Ini beracun, akhirnya bunuh diri. Nah, ini kenapa? Ya, karena kita membuat orang tersebut merasa bersalah begitu. Ya, belum tentu cara mengkritik atau membuat orang merasa bersalah itu menunjukkan karakter yang kuat atau perubahan yang kita harapkan. Oke, yang berikutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini kita kan anak murid kita kan pasti di bawah umur kita kan. Kita sebagai guru sudah berusia, sudah dewasa lah ya. Karena saya dewasa ya, maka saya sebenarnya untuk mengatur anak-anak itu gitu. Nah, sebagai orang tua, sebagai abang, sebenarnya salah kepada adiknya begitu, nggak bisa. Jadi orang dewasa itu tidak memiliki hak untuk memaksa orang yang lebih muda darinya. Oke, itulah teori kontrol. Coba kita bahas ini para bapak dan ibu. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi sikap atau perilaku. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tentang realitas. Nah, ini dia. Nah, para bapak dan ibu, melalui teori kontrol ini nantinya yang mau kita perbaiki adalah kerangka acuan kita, ya, kerangka acuan kita untuk membuat suatu perubahan. Coba kita lihat kerangka acuan kita. Ini aja bu, antara stimulus respon dengan teori kontrol, ya. Kita sekarang berada di stimulus respon, ya, keadaan atau paradigma lama yang kita miliki saat ini. Sekali lagi, ibu, para bapak dan ibu sekarang sedang berada di stimulus respon dan belum berada di teori kontrol. Nanti kita pelan-pelan berpindah dari stimulus respon ke teori kontrol, ya. Dan inilah kerangka acuannya. Coba kita baca yang pertama. Realitas kita sama, padahal tidak. Realitas kita sebenarnya berbeda, ya kan? KRT beda sama saya, jadi disamakan. Semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrol mengatakan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, ya kan?
Oke. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang benar adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini penting kali Bapak dan Ibu. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu artinya kita tidak boleh langsung menyalahkan anak. Karena apa? Semua perilaku memiliki tujuan. Dia melakukan itu karena punya tujuan sebenarnya. Tapi kita belum mendalaminya. Yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. FRC, kita sering seperti ini kan, orang lain bisa mengontrol saya. Maka saya maklum juga kalau Pak RT misalnya nggak mau menuruti katakanlah aturan-aturannya selama ini. Karena orang menganggap orang lain bisa mengontrol saya, padahal tidak. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda begitu. Hanya Pak RT lah yang bisa mengontrol dirinya. Hanya Pak Herman lah yang bisa mengontrol dirinya. Para bapak dan ibu nggak bisa mengontrol diri saya. Apakah saya membuka telapak tangan saya atau saya genggam, itu adalah berada di kontrol saya. Saya bisa mengontrol orang lain. Yang benar adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Yang benar adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kolaborasi, kerjasama, dan konsensus adalah pengambilan keputusan menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Harus ada kerjasama untuk mengambil keputusan bersama. Itu makanya dalam rapat-rapat kita juga kan kita butuhkan rapat berkolaborasi. Tidak boleh kita bermain sendiri, ya kan? Nah, tapi apa yang mau kita selesaikan itu harus berasal dari mufakat dan kesepakatan bersama. Model berpikir menang kalah. Kalau ada masalah, kalau ini saya pakai, maka saya memperjuangkan keegoisan saya. Harus paham sama saya, sementara Pak harus kalah. Itu artinya kan menangkal seperti ini yang tertanam dalam pikiran kita kan. Padahal yang benar adalah model berpikir menang-menang. Menang Pak RJ-nya, menang Pak RJ-nya, saya juga menang begitu. Ya, win-win solution. Ya, model berpikir menang-menang. Jadi maunya di dalam pengambilan keputusan itu atau apa yang mau kita sepakati sebangsa itu hendaknya memenangkan kedua belah pihak. Tidak boleh untuk sekolah saja dan tidak boleh juga untuk guru saja. Harus sama-sama mendapatkan imbasnya. Jadi para bapak dan ibu, tugas kita sekarang adalah bagaimana caranya berpindah dari cara pandang lama ini ke teori kontrol yang baru ini. Nah, inilah dia. Nah, oke. Maka kita harus memaknai dulu para bapak dan ibu mengenai disiplin. Nah, disiplin. Coba kita baca ini. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Ya, penerapan disiplin di sekolah kita. Sepakat para bapak ibu ya? Sepakat kan? Penerapan disiplin ya. Cuma kita nggak tahu apa strateginya. Nah, lewat pertemuan ini kita akan melihat apa strategi yang mau kita laksanakan nantinya. Nah, cobalah dulu kita renungkan referensi ini. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Kita kan sudah punya tata tertib dan disiplin sekolah ya. Apakah ini sudah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Nah, ini kita renungkan. Yang kedua, apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Kalau saya tanya satu persatu, kita punya alasan masing-masing ini. Apa arti disiplin? Nah, saya pikir nanti alasannya adalah sama, artinya sama semua. Gak mungkin bertentangan dengan materi saya hari ini gitu. Nah, inilah dia. Makanya kita di sini. Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Kita jawab nantinya. Kemudian, apa kaitan dengan nilai-nilai kebajikan? Nah, nanti kita akan bahas apa itu nilai-nilai kebajikan. Ya, baik para bapak dan ibu, boleh kita lanjutkan lah ya. Iya. Apa kabar semuanya? Sudah merasa segar kembali ibu setelah makan siang? Iya, pasti bu ya. Kemudian gini, sebelum kita lanjutkan,
Coba dulu kita sedikit mau refresh otak kita sederhana ini. Kita menyebutkan nama makanan, ya contohnya bakso, ya kan? Misalnya nanti Mas Herman mengatakan bakso, apa akhiran bakso? O kan? Nah nanti Bu Enel akan mencari nama makannya yang berawalan O. Iya, itu contoh kalau nanti Pak Herman mengatakan bakso, kalau beda. Baik, sekarang coba Pak Herman sebutkan salah satu nama makanan yang Bapak kenal. Keripik katanya. Ayo Bu Enel. Kola, iya. Koka juga ya. Dari Apa ya? Kentang. Dari gila apa Bu? Bisa juga itu. Ya, Sumai, makanan. Ada di siomay, strawberry pun banyak juga. Nggak tahu. Yogurt, iya. Yogurt P ya kan? A ya? H. Yogurt H ya kan? Apa ya? Tongseng. Bu ini? G. Apa G? Makanan di dapur ada. Itu ya, getok ya. Bu Dipa, Bu Dipa. Pulang kali. Ya, terima kasih. Kita berikan dulu aplaus untuk kita semuanya. Oke, ternyata kita sudah fokus kembali. Baik, para Bapak dan Ibu, kita lanjutkan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, nilai-nilai kebajikan universal yang kita maksudkan di sini adalah nilai-nilai positif, ya, nilai-nilai positif yang sifatnya umum atau dapat diterima dari berbagai lapisan, tidak membeda-bedakan agama, suku, ras, golongan, atau kelompok tertentu. Itulah nilai-nilai universal. Jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah ya nilai-nilai positif yang kita capai bersama, ya, yang kita capai bersama, berangkat dari diri kita masing-masing, berangkat dari dalam diri kita. Jadi apa nilai-nilai universal yang lintas agama tadi, lintas suku tadi, itulah yang dikembangkan. Dalam kurikulum Merdeka dikenal namanya profil pelajar Pancasila. Itulah nilai-nilai kebajikan yang dikenal. Ada 6 profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini berarti yang mengatur hubungan kita dengan Sang Pencipta. Ya kan Bapak Ibu? Yang kedua mandiri. Apa kira-kira mandiri? Mandiri, berdiri di atas kaki sendiri. Ada yang bilang mandi sendiri ya. Mandiri, ya kan, mampu melakukan pekerjaan ya tanpa dipandu oleh orang lain. Ya, bernalar kritis. Kita kritis, tidak langsung menyerap 100% informasi yang dari luar. Budaya-budaya Asia yang kita terima tidak langsung kita adopsi dalam budaya kita, tapi kita kritisi dulu apa yang baik dan apa yang buruk. Ya kan? Itu makanya Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa ya banyak barang-barang dari luar yang perlu untuk diseleksi, yang mana yang cocok diterapkan di dalam budaya kita Indonesia. Tidak sepenuhnya kita adopsi semua budaya-budaya yang ada dari luar, tapi kita kritisi dia. Ya, agar apa? Agar jati diri kita sebagai bangsa Indonesia tidak mengambang, tidak hilang dia. Nah, jelas dia bagaimana hidup di lingkungan budaya Batak, budaya Jawa, budaya Nias dan seterusnya. Berkebinekaan global. Nah, apa kira-kira maksudnya berkebinekaan global ini?
ya kan, berkebinekaan global. Bhinneka Tunggal Ika itu tidak lepas dari Bhinneka Tunggal Ika. Di mana kita mampu menerima perbedaan. Di dalam sekolah nanti kita diharapkan mampu menerima perbedaan atau keunikan murid kita tersebut. Walaupun misalnya ini jelek, ini cantik, ini menurut kita pintar, ini misalnya kurang pintar, kita harus mampu menerima perbedaan tersebut. Itu maksudnya berkebinekaan global. Maka dalam pembelajaran di sekolah sangat ditunjukkan seharusnya berkebinekaan global itu di dalam belajar berkelompok, berbaur dengan temannya. Mati dulu lampu ya. Bergotong royong, mati dulu lampu. Ya. Baru apa lagi? Kreatif. Mampu mengembangkan hal-hal yang baru. Begitu juga Bapak dan Ibu. Baik, walaupun mati lampu kita langsungkan saja. Nah, ada juga Bu nilai-nilai kebajikan yang sudah diterapkan oleh lembaga tertentu. Misalnya Ibu Primary Years Program (IYP). Sikap guru yang diharapkan adalah seperti ini: toleransi, apa lagi? Ya, oke. Rasa hormat, toleransi, rasa hormat, apalagi integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang diperjuangkan ya oleh lembaga Ibu Primary Years Program tersebut. Ya, muncul dia. Lagi kayaknya. Iya muncul ya. Nah, kemudian para ibu kita lihat lagi, ada lagi Indonesian Heritage Foundation. Indonesian Heritage Foundation menampilkan 9 pilar karakter yang dimendaka, yang dikembangkan atau diyakini di organisasi tersebut, seperti dia cinta Tuhan dan segala ciptaannya, ya kan? Kemandirian, apalagi kejujuran, hormat dan santun, dermawan dan seterusnya. Inilah nilai-nilai kebajikan itu, universal. Contohnya kita ambil toleransi. Apakah toleransi ini hanya ada di suku Batak? Tidak, semua suku ya kan. Dari Sabang sampai Merauke, nilai toleransi itu memang adalah nilai positif, nilai yang baik yang perlu kita tumbuhkan dalam diri kita. Itu maksudnya universal. Ya. Ini lagi ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar dan seterusnya. Bersahabat, kesabaran, usaha, pengetahuan, keberanian dan seterusnya. Persiapan essential virtues, building moral intelligence. Ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan dan seterusnya. Nah ini para bapak dan ibu, nilai-nilai kebajikan yang perlu kita perjuangkan. Nantinya dari sekian banyak nilai-nilai kebajikan ini, kita pilih yang mana yang kita yakin di sekolah kita ini. Kan masing-masing organisasi beda-beda nilai-nilai kebijakan yang diperjuangkan. Sebagai contoh, di rumah sakit, apa salah satu nilai kebajikan yang mereka perjuangkan? Contohnya kesehatan. Mereka memperjuangkan supaya terwujud kesehatan pada seluruh pasien. Apalagi kebersihan, kejujuran. Jangan pula nanti sakit kepala tapi dibilang sakit perut. Kan ada kejujuran dokternya. Kalau di sekolah kita apa nilai-nilai kebajikan yang perlu kita perjuangkan? Itulah nanti yang kita gali di dalam keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Nah, kalau nanti di sini ada misalnya kata kebajikan, nilai-nilai kebajikan yang tidak tertera di sini, bisa ditambahkan. Yang penting memang nilai-nilai itu adalah merujuk kepada hal positif. Ya, keselamatan. Adakah sini keselamatan? Tidak ada. Tapi bisa kita masukkan itu. Perlu kita menambahkan keselamatan sebagai contoh untuk menyelamatkan anak murid kita supaya tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Baca keselamatan ya kan? Oke. Nah, para bapak dan ibu, seterusnya kita akan melihat teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi.
Sebelum berbicara ke sana, kita mau melihat dulu motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia itu dimaksudkan adalah apa yang memotivasi kita untuk melakukan sesuatu hal. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang-kala kan murid itu kan mengiyakan kata Bu Desi supaya jangan dihukum oleh Bu Desinya, iya kan? Nah itu murid. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bu Esa dalam pembelajaran studi budaya tadi akan menghadiahkan permen bagi yang nilainya bagus. Nah, itulah motivasi anak untuk belajar giat. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menurut para bapak dan ibu, yang mana kira-kira yang mungkin bisa kita perjuangkan atau yang paling tepat dari ketiga ini? Kalau menurut Bu Desi yang mana, Bu Desi? Harusnya yang ketiga, ya kan? Adalah memang motivasi kita untuk berperilaku itu memang berangkat dari dalam diri kita. Itu namanya motivasi intrinsik, ya, motivasi dalam diri. Nah, dengan nilai-nilai yang kita percaya begitu. Jadi sekali lagi dalam slide ini yang kita harapkan adalah dalam benak kita maunya aku melakukan pekerjaan itu bukan karena disuruh orang lain semata-mata karena takut ancaman, hukuman atau karena penghargaan, tetapi memang ada niat saya untuk berbuat, ya, untuk berubah begitu. Nah, itulah yang dihidupkan sebenarnya, dan itulah yang kita gali nantinya lewat budaya di sekolah kita. Nah, para bapak dan ibu, antara hukuman, konsekuensi dan restitusi tadi, ya, nanti kita lihat apa itu restitusi. Kita mau menggali dulu, ya, apa sih sebenarnya perbedaannya? Kalau para bapak melihat di sini ada dua dia identitas, ya. Ada di sini identitas gagal, ini dia, yang kolom ini. Kemudian dia identitas sukses, ya. Disiplin sebenarnya ada dua ya para bapak dan ibu. Disiplin konsekuensi dan disiplin restitusi. Nah, kalau ini adalah identitas gagal, maksudnya anak itu tidak bisa menemukan dirinya sendiri begitu. Kalau kita memberikan hukuman, maka paradigma baru dari kontrol yang kita harapkan itu seharusnya adalah tidak lagi berada di sini. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi itu kalau hukuman. Kita ambil rol, ya kan? Kita pukul anak-anak, menghardiknya, ya, menghukum secara fisik maupun psikisnya, ya. Inilah yang terjadi. Tidak nyaman, korban mendapatkan keadilan, ya, dipaksakan. Murid akan tersakiti. Nah, murid akan tersakiti. Perilaku pasif agresif meningkat karena ada emosi, ada dendam, ya kan? Sehingga besok-besok pun kita sepeda motor kita di situ mungkin dibocorkan anak-anak begitu. Karena ada memang sifat agresif meningkat dalam diri anak karena dia dihukum. Nah, disiplin konsekuensi inilah yang selama ini begini para bapak dan ibu. Kita berada dalam konsekuensi. Sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek. Kalau bisa diabaikan, murid anak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Nah, ini adalah peraturan-peraturan yang dibuat sekolah ini. Peraturan-peraturan yang kita buatkan di sekolah ini, di kelas dan juga kepada anak, itulah konsekuensi selama ini. Sebagai contoh, nah, karena kamu tadi tidak ikut upacara, maka konsekuensinya apa, nak? WC, ya kan? Atau berdiri di tiap bendera. Itulah konsekuensinya. Memang sudah disepakati bersama dengan guru, tapi menyakitkan enggak? Menyakitkan juga. Masih merasa juga anak itu di dalam hatinya rasa emosi. Jadi pelan-pelan maunya ini kita tinggalkan. Harusnya kita berada dalam disiplin restitusinya. Ini restitusi itu merupakan pilihan. Nah, apa yang kamu inginkan, nak? Apa kebutuhan dasarnya? Menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Dengan restitusi yang dilakukannya itu, perubahan yang dilakukannya itu berlangsung sepanjang hayat. Kenapa? Karena
berangkat dari dalam dirinya, bukan karena tadi diancam, ya kan, dan penghargaan. Kalau dia mendapatkan ganti, murid mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan. Nah, ini dia. Nah, para Bapak Ibu, sekali lagi dalam slide ini kita fokusnya di restitusi ke depan. Nah, jadi ini para Bapak dan Ibu, kalau dia hukuman sifatnya negatif, kalau dia konsekuensi sifatnya netral masih, ya kan? Kalau dia restitusi sifatnya positif. Nah, inilah contoh kalimat-kalimatnya. Awas, kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Nah, ini kan mengancam kan? Tapi kalau dia konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan. Cuci WC, ya kan? Berdiri, angkat kaki, ya kan? Nah, jangan istirahat dulu waktu lonceng berbunyi. Tapi kalau dia apa tadi? Restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Nah, kan memberikan tawaran kan? Teori kontrol. Kita ingat teori kontrol ilusi tadi kan? Nah, mendorong disiplin positif, konsep diri kuat. Jadi konsep diri anak itu tahu, kehidupan yang diperjuangkan, tidak terlambat, memakai sepatu. Jadi penguatan dalam dirinya ada. Baik, sekarang satu lagi di sini. Ini kalau dia hukuman modelnya paksaan, ini jelas ya. Kalau dia konsekuensi stimulus respon adalah paradigma lama, sementara kalau dia restitusi adalah teori kontrol, ya, teori kontrol seperti yang sudah disampaikan tadi. Nah, coba sifat hukuman ini dia Bapak dan Ibu. Tidak terencana atau tiba-tiba. Nah ini. Begitu tengok, panjang kali rambutmu nak. Nah, rambutnya. Mana biar membuka, kan tiba-tiba kan? Nah, refleks. Satu arah dari guru, murid hanya menerima gitu. Ancam terus, tidak ada tawar-menawar kepada si anak. Itu kalau hukuman. Berupa hukuman fisik dan psikis, menyakiti murid. Fisiknya disakiti, juga mentalnya disakiti. Itu dasar hukuman. Kemudian disiplin dalam bentuk konsekuensi. Nah ini dia. Sudah terencana atau sudah disepakati apa yang menjadi peraturan kita selama ini. Ya, yang kedua sudah dibahas dan disetujui murid dan guru. Apa kemarin hukumannya nak? Nah, itu kan? Dicuci atau berdiri di tempat di tiang bendera. Nah, itu. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, walaupun dia konsekuensi itu, sebenarnya murid dibuat tidak nyaman. Sebentar dulu kan? Nah, contohnya ini ya. Yang nggak punya bayar 5 orang lagi sana bersihkan dulu pekarangan sampai les ke-4 misalnya. Murid tetap dibuat tidak nyaman sebenarnya ya. Oke, dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan itu adalah hukuman para bapak dan ibu. Nah ini aja seorang dosen dari Amerika, apa katanya? Namanya Alfie Koch. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi nih mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Karena kita menganggap nggak bisa dilakukannya, maka saya doronglah dia. Kita juga berasumsi mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Supaya mau melakukannya, maka diberikan sokongan, diberikan penghargaan, ya kan? Tapi sebenarnya ini adalah hukuman terhadap ketidakpercayaan kita kepada orang lain. Nah, itu para ibu. Kemudian baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Koch, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Artinya apa? Bila mana sebenarnya murid kita itu mau belajar,
Itulah sebenarnya penghargaan yang ini diperolehnya begitu. Nah itu penghargaan. Jadi apa penghargaan yang tertinggi? Penghargaan yang tertinggi adalah manakala kita melakukan sesuatu dalam diri sendiri. Nah, inilah kita perjuangkan yang masih berkontradiksi dengan keadaan kita saat ini. Nah, beliau mengemukakan beberapa pernyataan dihukum oleh penghargaan ini. Penghargaan itu seperti ini berlangsung dalam jangka pendek, tidak efektif, merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, menghukum. Nah, motivasi dalam dirilah seharusnya yang mau kita gali kepada diri kita. Ya, nah ini perkara ibu restitusi. Nah ini nanti tugas kita ini. Para wali kelas nanti kita ajak untuk kita semua guru kita ajak untuk melaksanakan restitusi setelah tercipta keyakinan kelas dan setelah tercipta kesepakatan kelas. Restitusi itu sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Nah, sebagai seorang guru ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Coba ini Bu Desi. Atau menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Lihat ya, itu apa yang saya darimu. Nah, apa kesalahannya? Iya Pak, nggak pakai sepatu. Kamu apa salahmu? Nggak potong rambut dan seterusnya. Itu kan menunjuk kesalahan anak, ya kan? Mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Nah, kan sering kita mengatakan seperti itu, walaupun kalimatnya nggak sama persis. Saya bilang begini, seharusnya kamu nggak melakukan itu kalimat kita kan? Jangan lakukan itu. Nah, larangan. Yang ketiga, mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Nah, kita mungkin. Yang keempat, bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang harusnya tidak kamu lakukan? Mengkritik dan membiarkannya. Nah ini. Coba para bapak ibu, yang mana kira-kira yang bapak ibu pilih di sini? Kalau anak-anak bersalah, nomor berapa? Coba ibu dulu. Mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Mengingat ibunya? Oke, begitu Pak? Kalau anak salah, apa yang boleh dilakukan di sini? Gak tahu ya? Nggak semuanya ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini para bapak ibu konsepnya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, inilah sebenarnya yang ingin kita perlakukan ibu. Harus jelas dia apa yang disampaikan. Nah, tidak boleh misalnya ada yang salah kan dulu ini. Kamu yakin ya, kayaknya tolonglah. Nah, nggak bisa begitu kan? Lupa pergi ya, nggak bisa begitu. Nah, kan misalnya banting sana banting sini, berikan hukuman saya, nggak bisa begitu. Tapi bila mana ada anak-anak yang salah, yang melanggar keyakinan sekolah kita ini, nah kita harus menciptakan memperbaiki kesalahan mereka, ya, agar nanti ketika kembali ke kelas mereka lebih kuat, malah berbagi kepada temannya, ya, sikap-sikap yang sudah diperbarui tersebut. Nah itulah restitusi. Oke, para ibu. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Dalam proses restitusi kita akan melihat adanya ketidakseselarasan antara tindakan murid yang berbuat salah dan keyakinan mereka tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Untuk membimbing proses pemulihan diri, guru bisa bertanya kepada mereka. Nah ini kalimat-kalimatnya Bapak dan Ibu. Coba kita baca bersama ini. 1. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, kan lebih enak saat kalimatnya kan? Nah, yang kedua, kamu akan lihat, terdengar dan terasa seperti apa kalau kamu sudah menjadi orang yang seperti itu. Nah, ini dia. Memvalidasi kesalahan anak. Apa yang kamu
tentang bagaimana orang harus memperlakukan orang lain, ya kan? Bagaimana kamu mau diperlakukan ketika kamu berbuat salah? Apa nilai yang diajarkan di keluargamu tentang hal ini? Apakah kamu memegang nilai ini? Kalau tidak, lalu apa yang kamu percaya? Kalimat-kalimat pertanyaan inilah yang seharusnya kita bangun bersama para Bapak Ibu. Nah ini. Jadi ciri-ciri restitusi nantinya para Bapak dan Ibu, ini dia. Nomor 1, belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, ada tawaran. Ya, ada tawaran kepada anak. Nah, mau melakukan ini atau yang ini begitu. Menuntut, ya, bukan menuntut, beda kan? Menuntut sama menuntut kan? Marahkan kita. Mencari kebutuhan dasar ini, kita seringkali langsung anak depan, tapi kita tidak mencari tahu sebenarnya apa motivasinya gitu, sehingga dia itu ribut di kelas. Maka si Alif itu juga ribut itu. Ya, kenapa ribut dia? Karena kebutuhan dasarnya kan terpenuhi. Nah, mungkin cara mengajar kita mungkin yang belum cocok rasanya. Fokus pada karakter, menguatkan. Fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini aja ciri-ciri restitusi. Nanti saya bagikan lagi kepada Bapak Ibu ya. Oke, yang ketiga, keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas. Saya sudah mencoba di kelas 9A. Sudah kami lakukan bersama dengan wali kelas Bu Widi. Ya, sayangnya Bu Widi dalam keadaan sakit, tidak bisa bersama kita di sore hari ini. Keyakinan kelas. Di kelas masing-masing nanti, ya, para wali kelas itu, ya, para wali kelas, kita memulai membuat keyakinan kelas. Apa yang diyakini oleh kelas tersebut? Nilai-nilai kebijakan, nilai-nilai kebajikan apa yang diyakini oleh kelas tersebut? Ya, untuk apa? Untuk mewujudkan kelas idaman mereka, gitu. Nah, jadi kita tanya nanti mereka, anak-anak kami semua, kelas yang bagaimanakah yang kita idamkan di sini? Nah, sebagai contoh, jawabannya adalah nyaman Pak, tidak ribut, banyak nanti. Menjadi kelas yang bahagia, menjadi kelas yang ceria. Terus kalau kita ingin mencapai kelas yang berbahagia itu, nilai-nilai kebajikan apa yang kita yakini, nak? Nah, ini dia. Ini ini yang tua di kelas nanti. Kita para guru semua punya giliran, harus menyadari maksud ini. Tapi sebelum kesana Pak, yes. Mengapa keyakinan kelas? Nah, mengapa tidak peraturan kelas saja? Yang kita tahu selama ini apa? Peraturan kan? Iya kan? Peraturan kita selama ini bukan keyakinan. Baik, coba kita lihat dulu ini pertanyaan ini para Bapak Ibu. Ini satu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa kita memiliki peraturan? Kenapa pemerintah mengatakan bahwa setiap yang naik mobil, naik motor lah ya, naik motor harus menggunakan helm? Kenapa? Apa nilai-nilai kebajikan yang ada di situ? Ini dia. Kemungkinan jawaban adalah keselamatan. Inilah nilai kebajikan itu. Nah, pertanyaannya adalah, anak-anak sadar enggak bahwa menggunakan helm itu untuk menyelamatkan diri kita, keselamatan? Mungkin belum tahu gitu loh. Menganggap bahwa peraturan menggunakan helm itu hanya sekedar paksaan kan? Hanya sekedar instruksi. Enggak pakai helm enggak apa-apa, sehingga kita tidak meyakini. Karena kita belum meyakini adanya nilai keselamatan di sana, sehingga kita sepele aja menggunakan helm. Maka yang mau dikatakan di sini adalah, hendaknya nanti apa yang kita buat itu bukan hanya sekedar untuk membuat peraturan saja, tetapi memang keyakinan yang kita buatkan bersama itu, ya kan, harus di dalamnya mengandung unsur-unsur kebajikan universal tadi. Contoh yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Coba Pak Herman, kenapa kita menggunakan masker di masa pandemi? Alasan apa yang dulu? Ya, supaya tidak kena virus, supaya tidak sehat.
Kalau itulah jawaban para bapak dan ibu, pasti menggunakan masker. Tapi kalau jawaban para ibu, itu kan peraturan pemerintah daerah, pasti kita akan melawan gitu, ya kan? Nah, kenapa? Karena ada dipaksa-paksa begitu. Tapi kalau kita pada hakikinya tahu, supaya jangan terserang virus, ya, supaya jangan tertular virusnya untuk kesehatan dan keselamatan saya, ada kesadaran diri, maka kita melakukannya begitu. Jadi kalau nggak bermanfaat kepada kita, hanya sekedar untuk jadwal kesehatan, kita akan membangkang. Nah, itulah yang selama ini diperlukan oleh anak-anak ini. Nah, jadi kenapa di sini ada program sosialisasi narkoba? Ya, untuk itu tadi, untuk menyembuhkan nilai-nilai kebajikan lewat sosialisasi tersebut kepada anak-anak, bukan hanya sekedar peraturan saja. Saya ini contohnya ini seberapa ribu ya, jadi paham ya. Oke. Nah, ini pembentukan keyakinan sekolah nantinya akan kita bahas di pertemuan khusus di dalam di dalam komunitas praktisi nantinya ya. Para ibu kita lanjutkan yang keempat, berdua lagi tadi ya kan, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, kebutuhan dasar inilah para bapak dan ibu, inilah yang kita gali dalam diri anak-anak itu dalam program restitusi nantinya. Kita harus mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Kalau kita mampu menjawab kebutuhan dasar kita, mudah-mudahan tidak terjadi pemberontakan, tidak terjadi melawan pada guru, tidak terjadi keributan. Kenapa? Karena semua telah tercover apa yang diinginkan oleh seluruh murid. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, ini dia. Bertahan hidup itu erat hubungannya dengan sifat fisiologis. Ya, misalnya kesehatan, rumah, makanan yang bersifat fisiologis. Bertahan hidup, kesehatan. Kita berobat untuk apa? Untuk sehat. Itulah yang kebutuhan dasar kita berobat. Rumah untuk tempat tinggal, makanan. Maka pada bapak dan ibu, kalau misalnya ada anak-anak kita misalnya, ya kan, dia mencuri jam pada waktu kita mengajar, dia keluar kantin dia. Terus apa yang dilakukan? Langsung hukumnya? Seharusnya tidak. Nah, kenapa? Mungkin dia sedang mau memenuhi kebutuhan dasarnya. Karena apa? Karena lapar, ya kan? Dan terusnya. Bisa juga karena dia merasa cara mengajar guru itu membosankan. Berarti kebutuhannya itu tidak terjawab. Maka kita perbaikilah cara mengajar kita. Inilah kebutuhan dasar. Bertahan hidup. Kenapa dipenuhi kesehatan, rumah dan makanan ini? Ya, supaya kita memiliki ketahanan hidup kan gitu. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kita juga di kelas diharapkan mampu memberikan kasih sayang kepada anak-anak dan menerima mereka, tidak membenci. Keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok. Nah, jadi kalau kita juga para guru misalnya tidak ada menunjukkan rasa diterima, ya kan, kita kan akhirnya terkucilkan gitu. Terkucilkan kita. Akibat karena kita terkucilkan karena perbuatan kawan, akhirnya kita memberontak, ya kan? Nah, menyampaikan alasan begitu. Kasih sayang, maka kasih sayang itu pasti ada. Dengan kasih sayang maka dimunculkan kebahagiaan bagi anak murid. Kebebasan, kebutuhan membuat pilihan. Dalam belajar perlu kita menggawarkan kepada anak-anak. Kita belajar di mana, nak? Tapi kita memang sudah persiapkan. Kita siap belajar di kelas dan siap belajar di luar kelas. Dalam materi itu. Ayo kita mau belajar di mana? Di dalam kelas atau di luar? Kalau kata yang di luar, ya penuhi itu. Nah, tapi kita sudah memang mempersiapkan diri dengan menatap itu begitu. Nah, begitu. Kalian mau belajar itu menonton atau mencatat? Maka para bapak ibu sudah mempersiapkan kiat gitu. Nah, kalau tiba-tiba ditanya menonton katanya, apa bahan yang mau dikasih?
memberikan kebebasan kepada si anak untuk menentukan pilihannya. Jadi jangan dipaksa. Kesenangan. Nah, kita juga perlu memasukkan kegiatan menyenangkan di kelas, bermain, memainkan ice breaking tadi, ya kan? Menggunakan modul pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. Sehingga dengan senangnya belajar nanti anak-anak bisa seperti ini. Pak, setiap kali Pak loncengnya Pak, kan masih enak, belum saya selesaikan Pak. Itu kalau anak merasa senang gitu. Terlagi lah Pak, kali belum. Coba kalau membosankan, lama kali belonceng ini. Nah, kalau anak kita begitu, beda responnya. Itulah kebutuhan dasar. Penguasaan. Murid yang memiliki kebutuhan dasar atas penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin jadi pemimpin. Anak-anak ini juga adalah ada anak-anak yang ingin menjadi lebih daripada yang lainnya. Nah, maka itu harus kita pegang itu, kita bantu dia. Nah, anak-anak yang ingin lebih daripada yang lain ini juga mesti diperhatikan. Nah, supaya tidak muncul keegoisan di dalam dirinya. Oke, ini adalah kebutuhan dasar kepada Bapak Ibu. Artinya kita harus mengenal orang mau mempertahankan hidupnya, ya. Orang membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Orang membutuhkan kebebasan, tidak terkekang. Orang membutuhkan kesenangan. Orang membutuhkan penguasaan. Nah, ini kesenangan. Di dunia ini kalau kita nggak memiliki rasa senang, apa yang terjadi? Hidupnya menderita sekali kan? Nah, menderita sekali hidup kita para bapak ibu. Kalau hidup kita belum tidak ada kesenangan, semua penderitaan kan menyakitkan kan? Menyakitkan lah. Kalau Bu NL gimana Bu NL? Dan ibu kalau nggak ada kesenangan menyakitkan nggak? Menyakitkan kan? Maka kesenangan itu kebutuhan dasar Bu, ya kan? Nah, ada pertanyaan para bapak ibu di sini? Berikutnya ada pertanyaan Bu? Lanjut. Oke, Pak Herman? Pasien, lanjut. Nah, ini gambar-gambar itu. Jadi selain tadi mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, kebutuhan dasar manusia, bagaimana kita di dalam menangani anak murid kita? Ada 5 posisi kontrol di sini. Posisi kontrol itu sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Mana yang sering kita laksanakan di dalam menyelesaikan masalah anak para bapak dan ibu? Yang A ya, yang pertama yang menghukum, ya kan? Baru bergeser ke pembuat merasa bersalah, ya kan? Jangan ibunya, aduh, ibu kan baru mengajar di sini, nanti gimana lah saya sama ibu kepala sekolah, dimarahilah saya begitu. Jadi membuat anak merasa bersalah, padahal dia nggak perlu mengajar gitu. Mereka teman, tolonglah ibu kerjakanlah, kalau belum kerjakanlah. Kalau nanti kamu nggak tahu, ibu bantu dong, kan? Nah ini dia, menganggap sebagai teman, memantau. Nah, ini biasanya guru dengan kesuling itu dengan kayu pantauan. Masuk. Sepatu pakai. Nah, rambut panjang. Nah, kita sebagai pemantau. Terus kalau sudah dapat orangnya, barulah diinterogasi dengan mengingatkan dia peraturan-peraturan sekolah, ya kan? Tapi para bapak dan ibu, yang paling diharapkan kepada kita adalah seorang manajer. Nah ini dia, sebagai pemimpin seharusnya. Tapi kalau memang anak-anak belum siap untuk dipimpin, maka bolehlah kita di sini dulu turun menjadi pemantau gitu, menjadi teman kepada si anak. Sebisa mungkin kita menghindari dulu yang ini, menghukum, membuat merasa bersalah karena menyakitkan bagi anak-anak. Ya, apa cara kita pada bapak ibu menjadi manajer atau menjadi penghukum? Manajer, ya kan? Baik, bagaimana untuk menjadi seorang manajer? Nah, inilah dulu yang kita lihat, penghukum.
terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kalau bisa datang tepat waktu, nah kan bisa seperti itu kan? Akibatnya apa? Ini dia. Bisa saja nanti sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Bisa aja, karena kita menghukumnya begitu. Terus kalau pembuat merasa bersalah, inilah kalimat-kalimat yang muncul. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali kamu harus memberitahu kamu? Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu perbuatan begini, kan? Kita membuat dia merasa bersalah, tertekan. Nah ini, membuat tertekan seperti inilah yang tiba-tiba meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Makanya para suami atau para istri jangan sakiti suaminya, istrinya juga kan. Kau nggak tahu masak, nggak enak, nggak ada garamnya, dosa-dosa bunuh diri dia. Nah, nggak bisa. Jangan kita membuat orang merasa bersalah begitu. Hah? Bagaimana caranya? Ya sebagai tadi, sebagai harus seorang manajer. Kita lihat nanti dalam restitusi segitiga. Ya? Oke, para bapak ini sebagai teman. Bagaimana kalau sebagai teman? Bu Pak. Nah, ini, Bu ini. Adi, ayolah. Bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah jadi ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Kenapa tertawa lagi? Ya udahlah, tidak apa-apa. Duduk di sana. Nanti Pak Guru bantu. Tapi ini pun sambil senyum-senyum. Nah itu kan menganggap sebagai teman. Ini juga kurang baik sebenarnya. Mengapa kurang baik? Karena membuat anak itu tergantung kepada guru tersebut. Kalau ada orang yang seperti itu memperlakukannya, anak tersebut tidak suka. Gitu. Ini dia. Dia merasa bisa mengenalkan guru tersebut untuk membantunya, maka mewujudkan ketergantungan kepada guru tersebut. Nah ini bahaya. Kalau nggak ada guru itu, maka selesai sudah kepada guru-guru yang lain, tidak menjadi doa lagi baginya. Malas dia belajar. Pemantau, ini pemantau Bu. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tadi kan udah tengok ya tadi. Ini terlambat ini. Nah, baru kali BP. Tahu Pak? Kamu terlambat 10 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bisa bila terlambat? Paham Pak? Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar. Nanti pada jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Kayak tunggu ya. Nah ini juga Bu, pemantau. Tapi ya, guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Kan masih tergantung kita kan, seharusnya bisa lepas gitu. Nah ini dia kalau manajer, dengan pro di sini manajer ya. Nah, manajer. Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Coba kita bahas di situ. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Ya, ini tawaran Bu. Kita menawarkan kepada si anak. Kata Adi, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas saya yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu di sekolah? Kata anak, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Disinilah kita menggali. Anak itu menjawab sendiri penyelesaian ini dia. Saya bisa hadir tepat waktu. Kalau begini kalimatnya nggak ada dendam. Gitu. Oke, kita lihat dulu ya selanjutnya ya, bagaimana nanti. Bagaimana perasaan yang bergabung seperti ini? Ada anak pembunuh. Iya. Ya. Pada posisi manajer,
maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah. Nanti ada contohnya, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk cari ke murid. Kau ya, kan? Nggak ada rasanya kan, maaf dulu Pak ya. Kau berkali kau, itu juga saya berkali kau, ya kan? Menyakitkan itu kan, berkaca pinggang ini. Kau betul kan? Kau mana kan? Atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih, tidak ada seperti itu jiwa manajer. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa yang konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi mengajar, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan di luar permasalahannya. Tentu dengan bimbingan guru. Apa tadi di kasus sebelumnya tadi? Ini yang mana di sini dikembalikan coba kepada si anak? Ini saya mengembalikan tanggung jawab kepada si anak. Ini dia. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Nah, apa jawaban anak? Dia sendiri mencari solusinya luar biasa. Tidak, saya bisa hadir tepat waktu. Nah, itu dia ya. Oke. Yang terakhir perhatian ibu. Ini yang terakhir ya. Segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini dia. Ini menarik nih. Ya, apa itu restitusi? Seperti yang sudah kita sampaikan di awal, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, itulah dia para bapak dan ibu tentang pengertian restitusi. Nah, kita lihat slide berikutnya. Nah, ini segitiga restitusi. Ada dia 3 bu. Ini ya. Validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, dan terakhir menanyakan keyakinan. Sekarang ini gak usah baca dulu. Nah, coba dulu. Ini tadi ya. Menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Oke, menstabilkan identitas. Jadi kalau ada anak yang punya masalah bro, misalnya lah ya, Belkina menjumpai anak misalnya merokok, ya, jumpai secara pribadi empat mata, inilah yang dilakukan. Berdua salah itu tidak apa-apa. Setelah dia mengungkapkan, ya saya merokok tadi, boleh mengatakan berdua salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Seolah-olah kita mendukung dia begitu, ya kan? Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Kenapa demikian? Supaya anak itu merasa dirinya menjadi orang yang sukses, tidak tertekan dia, ada penguatan dia, sehingga nanti dia mudah dididik di dalam penyelesaian masalah, gitu. Lantas kalau dia bisa mengaku, kamu apa? Kamu tahu apa penyebabnya ibu panggil kamu? Tahu dulu. Karena merokok. Itulah kau kan kurang ajar kali kau kan merokok ya. Itu namanya dia sudah menghakiminya kan, sudah menekan. Akhirnya bukan lagi penyelesaian masalah yang terjadi, tapi sudah emosi, memberontak. Jangan-jangan nanti anaknya pun melawan gurunya, iya kan? Nah ini aja bro, menjadi menstabilkan. Jangan dia merasa bersalah sekali begitu loh, si anak itu. Maka kita masuk dalam dirinya dengan cara-cara seperti ini. Oke, bu, setelah dia menemukan identitasnya yang sukses, dilanjutkan dengan tahap kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi dengan saya. Mungkin muncul pertanyaan seperti ini. Padahal kalau bisa melakukan yang lebih buruk dari ini kan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kita pancing itu untuk bercerita, ya kan? Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Sebagai contoh,
Jadi kenapa tadi nak? Kamu menarik bajunya, datang si anak. Iya Pak Guru, saya diam saja. Orang dia menyebutkan nama ayah saya dengan sembarangan di depan kawan-kawan. Lalu saya pokoknya tidak ada sembarangan menyebut nama orang tua. Kita mendukungnya. Ya, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kan penting dong, masa sih saya ada kalau orang tua saya seperti sembarangan saya juga marah dong. Iya kan? Jadi kita masuk dalam permasalahan anak. Gitu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Belum kasih tahu lah. Seharusnya, inilah hanya. Oke, bisa ya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Setelah anak itu tahu masalahnya, ya kan, dan diakuinya masalah itu, dan sudah mau diajak berkolaborasi dengan kita, terus kita lanjutkan dengan bagaimana cara dia memperbaiki itu. Ini pertanyaan dulu. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Kan kita nanti kan sudah membuat keyakinan sekolah. Nah, misalnya ya Pak, saling menghargai, itu kan boleh kewajiban kan? Kenapa saling menghargai? Yalah, seharusnya kan dia tidak menarik bajunya hingga koyak. Karena dia menarik baju kawannya hingga koyak, berarti tidak terpenuhi di situ saling menghargai. Ya kan bro? Itulah keyakinan. Nah, apa yang kita percayai nak? Saling menghargai Pak. Apakah itu sudah kamu tunjukkan nak? Belum Pak. Ya belum ada tunjukkannya pula. Orang dia menarik tunjukkannya sampai robek, ya kan? Sampai robek. Kamu mau jadi orang seperti apa? Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab atau bisa dipercaya? Ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini para bapak dan ibu. Tidak semudah membalikan telapak tangan apa yang mau kita selesaikan tersebut. Memang butuh perjuangan di sana. Ya kan Bapak Ibu? Jadi ke depan nanti marilah kita terapkan itu. Mulai nanti kita akan menyusun kesepakatan kelas, dilanjutkan dengan keyakinan kelas, dan kita menerapkan segitiga diskusi dari setiap permasalahan yang kita jumpai. Pertemuan kita tidak sebatas pada pertemuan hari ini, kita terus senantiasa berkolaborasi di dalam setiap program-program dan pembiasaan yang ada di sekolah kita, sehingga terwujud budaya positif yang kita idamkan bersama. Demikian kepada Bapak dan Ibu, dan terima kasih atas kerjasamanya. Semoga sosialisasi budaya positif ini dapat membawa pengaruh positif bagi diri kita, bagi sekolah, dan bagi keluarga kita. Terima kasih semuanya Bapak dan Ibu. Terima kasih.